Dan Kak Andito perwakilan mahasiswa Yogyakarta. Yuka Opa, Kana Oni. Sakit banget tenggorokan aku. Wih, saya UM. Oke, permisa semua. Di sini sudah ada perwakilan mahasiswa dari Kak Jessica perwakilan mahasiswa Jakarta dan Kak Andito perwakilan mahasiswa Yogyakarta. Ganteng banget, Hyung. Apa kabar Kakak? Terima kasih sudah meluangkan waktunya di talk show kali ini. Semoga dalam keadaan yang selalu berbahagia ya Kak. Oke, aku dengar-dengar nih, kedua mahasiswa ini, Kak Jessica dan Kak Andito, adalah mahasiswa yang mengikuti demonstrasi di daerahnya masing-masing, pemirsa. Kita langsung saja tanya-tanya nih, kira-kira apa saja yang ingin mereka sampaikan di talk show kali ini ya. Oke Kak, dari Kak Jessica dulu? Ya, boleh ya, dari Kak Jessica dulu. Oke Kak, menurut Kakak bagaimana mengenai RUU TNI ini Kak, pandangan Kakak? Menurut pandangan kami, revisi RUU TNI ini akan berpotensi disalahgunakan kekuasaannya. Karena jika TNI ditempatkan di jabatan sipil tanpa pengaturan yang jelas, karena kembali lagi ini bukan tentang anti TNI, tapi ini tentang menjaga demokrasi. Dicatat ya, pemirsa. Kalau menurut Kak Andito gimana Kak? Ini bisa mendominasi kekuasaan atas sipil yang sehat dan bisa menghidup seremoni sosial. Udah kan itu? Karena memang sekali lagi ya pemirsa, ini tuh bukan tentang anti TNI, tapi ini itu tentang keamanan kita semua ya. Dan keberlangsungan negara ini tuh mau bagaimana sih sebenarnya? Betul kan ya pemirsa ya? Kita ada cuplikan video dari demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Mas buka. Mana Pak itu? Mana Andi? Apa? Andito apa? Terlihat sangat mereka ya itu ya? Waduh, Andito Apa kameramen? sepertinya Kak Andito memang kameramen. Dan ini di Yogyakarta. Dari video yang telah kita saksikan nih Kak, boleh nggak kira-kira digambarkan secara rincinya oleh bahasa Kakak sendiri gitu ya, bagaimana keadaan saat demo di sana? Karena kan di sana bisa dilihat dari dulu sangat rusuh, jadi rusuh di mana banyak orang yang luka, banyak yang gas air mata, banyak yang berusaha fasilitas di sana. Kalau di Yogyakarta sendiri gimana Kak?
Oh, sukaan itu aja kena guys saya. Demi membela agar revisi TNI-nya dibatalkan. Karena memang dilihat dari video tadi itu ada fasilitas di gedung DPR yang dirusak, teman-teman. Itu pastinya karena tidak ada satu pemerintah pun yang keluar untuk mendengarkan suara mahasiswa. Jadi mereka pun ya mencari cara agar bisa didengar. Oke, kayaknya aku telah menyita terlalu banyak waktu dari kakak-kakak yang sibuk ini ya. Sepertinya cukup sampai di sini review dari kakak-kakak sekalian gitu ya. Terima kasih ya sudah mendengarkannya. Oke, pastinya talk show ini gak akan berhenti di situ aja nih pemirsa. Pasti masih ada bintang tamu lain yang telah menunggu untuk kita berbincang di sini. Tapi kita akan saksikan sponsornya Pak. Buat teman-teman yang gak bertugas, ngantuk, terus gak ada motivasi, aku ada solusinya. Kalian tinggal beli Good Day aja untuk solusi supaya hari kalian makin good every day. Oke, seperti yang aku janjikan tadi, pemirsa, masih ada beberapa narasumber lagi yang mesti kita ajak bincang-bincang di sini. Pastinya kalian penasaran banget kan? Penasaran banget apa enggak? Oke, kita langsung sambut saja. Siapa? Mbak Wulan selaku aktivis HAM Indonesia dan Ibu Puan Maharani selaku telah hadir dua orang hebat di sisi saya kali ini, pemirsa. Bagaimana kabarnya Ibu Mbak? Alhamdulillah ya, sehat selalu. Terima kasih untuk telah meluangkan waktunya di sini ya, Mbak Ibu. Kita kayaknya langsung saja deh ke pertanyaannya. Kita mulai dari Mbak Wulan dulu. Ya, saya kayaknya penasaran sekali deh. Menurut Mbak ini tentang RUU TNI ini bagaimana, Mbak? Ya, izin menjawab ya. Jadi, peleburan fungsi militer ke ranah sipil tanpa mekanisme akuntabilitas akan mengancam prinsip-prinsip HAM yang kita ketahui saja. Sejarah mencatat pelanggaran HAM sering terjadi saat militer diberi ruang tanpa kontrol. Apakah ini bisa disebut bentuk represif baru, Mbak? Jadi ini bisa disebut represif baru. Jadi ini tuh kekerasan struktural. Secara sosiologis ini memperbesar ketimpangan relasi kuasa, bukan hanya soal fisik tapi juga soal psikis. Rakyat dibayang-bayangi oleh otoritas tanpa suara. Kita beralih dulu ke Ibu Puan Maharani, yaitu baik selaku Ketua DPR RI, Ibu pastinya menerima banyak sekali kritik ya Ibu dari mahasiswa dan dari masyarakat Indonesia. Bagaimana cara Ibu menghadapi kritik-kritik tersebut? Dan sudah menjadi kewajiban saya untuk melakukan semua Pastinya yang
pengesahan RUU TRI ini terkesan seperti tergesa-gesa ini. Maka dari itu kemudian DPR bukan membuat terus suara politik sebagai kontrol sosial. Dan saya rasa kami telah melakukan yang terbaik dan tidak tergesa-gesa seperti apa yang dikatakan oleh Ibu. Namun Ibu, apakah fungsi kira-kira potensi terjadinya dui fungsi apakah akan terjadi lagi? Kami menjamin bahwa definisi ini tidak akan terjadi lagi setelah pengesahan RUU TRI. Kami juga mengedepankan hak-hak demokrasi dan hak asasi manusia. Jika ada ahli membutuhkan keterangan yang dibutuhkan, kami akan menjelaskan bahwa kekhawatiran dan apa yang juga ada berita-berita yang tidak sesuai dengan RUU TRI itu, insya Allah tidak akan terjadi. Kami juga berharap dengan pengesahan RUU TRI ini juga kami akan bermanfaat bagi pemerintah Indonesia. Sepertinya terdengar permisah-permisah yang sangat aktif ya setelah Ibu berbicara. Oke, tentu saja Ibu kami pasti akan mendukung semua hal yang terbaik bagi pembangunan bangsa Indonesia ini. Namun mungkin karena begitu besarnya perhatian bangsa kita terhadap pembangunan negara kita tercinta ini, jadi terjadinya pertentangan-pertentangan yang seperti itu. Oke. Sepertinya saya akan meminta satu patah dua patah kata dari Mbak Wulan untuk menutup talkshow ini. Ya. Jadi RUU TRI itu diawali tidak adanya evaluasi dan juga tidak ada transparan saat membuat RUU tersebut. Nah, ini tuh evaluasi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Revisi ini disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil, kurangnya transparansi, bertentangan dengan prinsip perundang-undangan yang demokratis dan berbasis HAM sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna, perubahan ini beresiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang berdasarkan demokratis dan rule of law. Pastinya transparansi sangat dibutuhkan dalam pengesahan semua undang-undang ya, tidak hanya undang-undang TRI ini saja. Mungkin ini bisa menjadi catatan bagi tim pemerintah untuk kedepannya mengedepankan dan terus meningkatkan transparansi bagi semua pengesahan undang-undang di Indonesia ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu atas kehadirannya, terima kasih Mbak. Oke, sepertinya ada dua orang terakhir yang akan menjadi bintang tamu saya pada siang hari ini. Namun, kita akan lanjut setelah yang Oke, pemirsa semua. Sekarang kita akan sambut tamu pamungkas kita. Kita sambut Bapak Budi Kemenhan Indonesia. Sepertinya di teras publik kali ini datang orang-orang yang sangat amat istimewa ya. Ini bersama Bapak Budi dan Ibu Syifa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kali ini. Oke, bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik.
banyak yang Sepertinya saya tanya dulu ke Bapak Budi ya. Sudah Bapak Ibu? Oke, boleh. Bapak Budi. Oke Pak, langsung saja. Kira-kira Bapak apakah nantinya revisi RUU TNI ini akan bisa menguasai sipil Pak? Saya izin menanggapi hal ini. RUU TNI ini bertujuan untuk memperkuat peran TNI secara adil untuk membantu negara dalam menangani masalah, bukan menguasai tapi membantu. Tapi bagaimana Bapak nantinya bila terjadi dominasi yang dilakukan oleh TNI? Kami jamin hal itu tidak akan terjadi karena TNI juga punya batasannya sendiri. Kita beralih ke Ibu Syifa ya selaku sosiolog. Ibu, menurut Ibu bagaimanakah integrasinya tentang RUU TNI ini dengan sosiologi? Sebelumnya saya terima kasih atas pengundang kami. Tentu dengan adanya isu-isu atau mungkin telah terjadi ya dan mengadakan sebuah demonstrasi di Indonesia yang cukup ramai diperbincangkan, bahkan di media luar pun sempat menyoroti dari adanya isu para demonstran yang menyuarakan atau menolak dari adanya konflik pengesahan RUU TNI ini. Dari berbagai sudut pandang mungkin ya, terutama dari warga sipil, itu memang sempat merasa mulai ketakutan. Mereka mulai merasa tidak aman karena yang mereka tahu TNI itu melindungi rakyat, tetapi ketika sebagian lembaga akan ditempati oleh pihak militer, warga sipil itu merasa seakan-akan kesempatan untuk mereka tempati lembaga tersebut itu tidak memiliki. Jadi jika dikaitkan dengan konflik sosiologi dalam teori ini, proses sosial yang mencapai tujuan yang sama, mereka itu akan membuat sebuah pertentangan untuk pihak lainnya. Dan dari konflik ini juga, para demonstran itu sering sekali menunjuk rasakan dengan fasilitas mungkin dan juga beberapa dari video mungkin yang diupload. Para mahasiswa sebagian ada yang terkena gas air mata mungkin ya, juga masyarakat ada salah satu yang memang terkena dampaknya mungkin ataukah polisi itu tidak mengetahui bahwa itu mahasiswa ataupun apa. Dan juga dari yang saya amati dan juga catat, karakteristik yang ada dalam konflik RUU TNI ini beberapa kejadian atau fenomena yaitu para demonstran tidak akan jauh-jauh dari pemerintahan, terutama mahasiswa muda dalam dunia politik seringkali disangkut pautkan. Dan juga catatan selanjutnya dari faktor dalam konflik ini, dari sudut pandang mahasiswa mungkinnya dan juga masyarakat terjadi dominasi, di mana yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Warga sipil ini mereka tidak bisa apa-apa karena mereka beranggapan bahwa militer itu ahli dengan senjata. Jika kita berusaha atau beraksi untuk menentang, mereka mungkin berpikir yang lain-lain. Dan juga sebagian mahasiswa dan juga masyarakat itu sangat menentang atau menolak dengan adanya perubahan undang-undang TNI ini. Apalagi mereka berpikir bahwa pengesahan ini mengapa harus tersembunyi, tidak transparan. Jadi mereka itu berpikir kenapa harus sembunyi-sembunyi. Jadi sudut pandang masyarakat itu sangat buruk terhadap pemerintah pada saat itu. Memang betul dalam prosedur pengesahan itu harusnya transparan. Jadi publik itu mengetahui, tidak tersembunyi-sembunyi, karena itu akan menguntungkan kita. Dan juga selanjutnya, upaya penyelesaian ataupun bentuk konflik itu ada dua sudut pandang, yaitu dari sifatnya itu bisa destruktif dan ataupun konstruktif.
sebagian pensiunan TNI, jenderal, seperti lainnya, itu setelah masa pensiun sudah pensiun saja. Jadi tidak mendapati profesi atau penggantinya. Jadi di sebagian lembaga, kalau tidak salah 16 lembaga itu akan diisi oleh pihak-pihak militer yang sudah pensiun. Jadi tidak ada artinya bahwa adanya RUTN ini akan militer itu mempunyai dua fungsi. Jadi militer akan dilaksanakan dan juga menjadi profesi di lembaga juga akan dilaksanakan. Nah, jadi tidak ada istilah bahwa sebagai militer langsung menjalankan lembaga profesi itu. Sebenarnya tidak, karena yang presiden bilang dan juga ketua DPR di dalam pengesahan undang-undang ini itu tidak ada yang namanya divisi. Di dalamnya mengatakan bahwa RUTN ini akan ditempati oleh militer yang sudah pensiun. Ya, jadi tidak ada sangkut pautan bahwa ini tuh divisi. Ya. Dan juga yang saya amati dari adanya konflik dunia dengan mahasiswa terutama organisasi sipil terhadap pemerintahan, upaya penyelesaiannya itu mungkin secara konsiliasi ya, dari kelompok mahasiswa mempertemukan dengan pihak pemerintahan agar tidak terjadi simpang siur, boleh dengan diskusi ruang terbuka dengan masyarakat ataupun terdiri dari mahasiswa. Dan juga kedua, keputusan mayoritas dari diskusi itu hasilnya kesepakatan mayoritas yang harus ditentukan. Setelah penjelasan panjang lebar dari Ibu Syifa selaku sosiologi Indonesia, teman-teman, sepertinya kita mendapatkan pencerahan dari dua sudut pandang yang berbeda, masyarakat dan pemerintah. Ternyata ada plus minusnya di masing-masing sudut pandang, ya betul ya Ibu? Oke, tapi tak terasa waktu kita telah usai, tapi tanya tak lekang oleh waktu. RUU TNI ini bukan sekedar naskah hukum, dia adalah cermin tempat kita menatap wajah bangsa kita ini dengan jujur. Kita telah menyelami sisi gelap dan terang, mencari makna di antara pasal dan harapan. Kini kita kembali pada satu pertanyaan lama. Siapa yang harus menjaga kita? Dan siapa yang akan menjaga para penjaga itu? Terima kasih telah bersama kami dalam senyap dan yang penuh semangat. Karena dalam keraguan, justru kadang kita menemukan kebenaran. Saya Ratu Tiara Febriani mengucapkan terima kasih. Atau mau audiens ada yang mau menanggapi atau boleh masih sebagai MC atau tidak? Enggak. Oh, udah enggak ya. Udah berkenal di rumah Ibu ya. Nah, teman-teman yang tadi sudah menonton penampilan dari kelompok 1 gitu ya. Tadi judul kasusnya itu pertentangan RUU TNI ya. Ini awal banget gitu ya. Baru banget maksudnya konflik tentang RUU ini kita dengar ketika kita libur ya.